Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarram para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi. Syekh Mukhlif Al-Ali Al-Qadri Al-Husaini Al-Suri dari Suriah yang kami hormati. Syekh Haidar Al-Mukhlif yang kami hormati, kami ta'zimi. Ibu Nyai Rodiah Maimun yang kami hormati. Ibu Nyai Sumana Hisham yang kami hormati. Bapak Ibu keluarga besar, pengasuh beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami II Andalusia yang kami hormati, kami banggakan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, para orang tua wali santri yang kami hormati, yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya sebuah kehormatan bagi kami tetangga sebelah dari Kabupaten Banyumas, yaitu kami dari Cilacap, yang kenapa kami juga sangat tertarik untuk menghadiri kegiatan haflah dan akhirus sanah dari Pondok Pesantren Andalusia ini, yang tentunya karena banyak sekali warga dari Kabupaten Cilacap. Dari 3.300 santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Andalusia ini, kurang lebih hampir 7.000 lebih yang ada bermukim di sini. Sehingga tentunya kami sangat tertarik untuk hadir ke sini karena kami ingin menitipkan anak-anak kami, warga Cilacap, yang kami yakini memilih Pondok Pesantren Andalusia ini adalah sebuah kepercayaan yang penuh dengan membanggakan. Karena kami sudah banyak sekali mendengar bahwa ketika sudah lulus dari Pondok Pesantren Andalusia sangat memberikan manfaat kiprahnya di masyarakat. Oleh karena itu, yang pertama kami merasa bangga bisa hadir dalam kesempatan haflah dan akhirus sanah dari Pondok Pesantren Andalusia ini. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Andalusia serta Bapak Ibu wali santri. Ada 3 hal yang tidak bisa kita hindari saat ini. Yang pertama adalah modernisasi, yang kedua globalisasi, yang ketiga kemajuan teknologi. Oleh karena itu yang tentunya kita harapkan ke depan adalah ketika yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, oleh para menteri, oleh para gubernur, oleh para bupati bahwa 2045 Indonesia akan memasuki yang namanya Indonesia Emas, di mana ada kurang lebih 60% lebih adalah generasi milenial atau generasi produktif, yaitu yang saat ini insya Allah menjadi bagian generasi tersebut adalah yang sedang menempuh pendidikan, yang menempuh di kawah canda di muka Pondok Pesantren Andalusia ini. Oleh karena itu kita harus sama-sama sebagai juga orang tua, selain memasrahkan untuk pasrah anaknya dititipkan di Pondok Pesantren Andalusia ini, tetapi kita juga sebagai orang tua harus menjadi bagian yang mengarahkan agar generasi ke depan, agar generasi yang tidak tergerus dengan modernisasi, tetapi justru generasi yang benar-benar bisa mengendalikan modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Kuncinya adalah dikuatkan benteng kepribadian. Benteng kepribadian itu bisa kuat kalau kuat dalam nilai-nilai agama. Nyun sewu Gus Anam, kami dulu waktu kecil sering ada namanya sebuah acara, namanya pesan Bang Napi. Bahwa kejahatan itu muncul bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Artinya apa? Ini sebuah menggambarkan bahwa terjadinya hal-hal yang tidak baik di dunia ini, itu mungkin disebabkan karena ada kesempatan.
Tetapi kemudian pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada wali santri dan seluruh santri dan santriwati, kita balik filosofi Bang Napi ini. Bahwa kejahatan itu muncul juga tidak hanya karena kesempatan, tetapi memang sudah diniati oleh pelaku. Ini ialah yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan karakter, betapa pentingnya budi pekerti. Ketika anak-anak kita nanti sudah lulus menempuh pendidikan, sudah lulus mondok, mereka akan menghadapi dunia yang begitu besar, dunia yang begitu luar biasa perkembangan. Oleh karena itu perlu yang paling sangat inti adalah pendidikan karakter. Dan kami meyakini di Pondok Pesantren Andalusia ini adalah tempat yang tepat, tempat yang sangat baik untuk menguatkan pendidikan karakter. Karena apa? Dari filosofi tersebut kita meyakini santri dan santriwati ketika sudah lulus dari Pondok Pesantren Andalusia ini, nanti suatu saat walaupun seberapapun besar kesempatan mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, para alumni, santri dan santriwati tentunya akan berkata, saya takut kepada Allah. Walaupun tidak ada orang-orang yang melihat, walaupun mungkin tidak ketahuan siapapun, tidak dilihat oleh pimpinan, tidak dilihat oleh teman, tetapi kita meyakini ketika pendidikan karakter itu kuat, ketika hati generasi milenial yang dikatakan akan menjadi generasi emas ini kuat benteng kepribadiannya, sekali lagi dia akan takut dan mengatakan saya tidak, saya takut kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita meyakini dari Pondok Pesantren Andalusia ini akan lahir generasi-generasi emas, tetapi yang memiliki benteng kepribadian sehingga akan benar-benar menunjukkan sebagai Indonesia yang baldatun thayyibatun walaupun hafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya ingin sedikit membekali tadi dari perjalanan dari Cilacap ke Leler Banyumas ini, kami menuliskan tentunya setiap hari sebuah rutinitas yang dilakukan oleh santri selalu pasti berdoa. Dan di akhir doa pasti terucap amin, agar terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa dan amin ini kami menyisipkan sebuah pesan agar santri yang pertama di dalam doa D-nya harus punya mimpi. Artinya dream. Karena setiap orang ini harus memiliki mimpi. Mimpi adalah sebagai wujud cita-cita, tujuan hidup. Oleh karena itu bermimpilah setinggi langit. Jangan mimpi itu biasa-biasa saja. Mimpilah menjadi seorang menteri, mimpilah menjadi seorang bupati, mimpilah menjadi seorang gubernur, bahkan mimpilah menjadi seorang presiden dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Andalusia. Yang kedua, O-nya adalah santri dan santriwati harus open mind. Artinya apa? Terbuka menerima perubahan, terbuka menerima sesuatu hal yang memang harus kita dihadapi tantangan zaman ke depan, yaitu tadi modernisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi. Terus yang selanjutnya A-nya dalam doa, santri dan santriwati harus meningkatkan yang namanya kemampuan atau ability. Artinya apa? Silahkan, jangan mungkin hanya terpaku hal-hal yang textbook saja atau di dalam kitab-kitab saja. Harus berani keluar dari zona nyaman, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Buka silahkan YouTube ataupun yang lain untuk memperkuat dan memperkaya ilmu. Jangan hanya untuk hal-hal yang kepentingan pribadi. Itulah yang namanya konsep ability untuk meningkatkan kemampuan. Yang selanjutnya amin. Amin ini A-nya ada dua, huruf M dan I2 serta N. A yang pertama, santri ini harus aktif. Jangan apa-apa mau belajar, jangan apa-apa mau bergerak. Itu kalau disuruh oleh pengasuhnya, disuruh oleh kiainya, oleh bunyainya. Tetapi apa? Harus menjemput ilmu tersebut, harus aktif. Inilah konsep santri yang sukses adalah santri yang aktif. Yang kedua A-nya adalah adaptif.
Adaptif ini adalah konsep untuk mau menyesuaikan diri. Artinya apa? Kalau yang mau menyesuaikan diri nanti tentunya akan menguasai, bukan dikuasai. Kalau sudah bisa menguasai tentunya apa? Akan berdikari, berdiri di kaki sendiri. Yang selanjutnya M-nya adalah motivatif. Motivatif ini santri harus memiliki jiwa semangat untuk mewujudkan dream, untuk mewujudkan mimpi. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak memiliki semangat tentunya apa? Generasi pasrah, generasi yang ikut-ikutan, generasi yang hanya mungkin istilahnya mentalnya mental kerupuk. Tetapi harus generasi yang memiliki motivasi agar apa? Untuk menggapai cita-cita. Beranilah keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman tersebut untuk meningkatkan kualitas diri. Yang selanjutnya I yang pertama dalam Amin ini adalah inovatif. Inovatif ini adalah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Sesuatu yang sudah kita jalani tentunya memiliki ukuran. Dan inovatif ini adalah ada sebuah perubahan yang ke arah lebih baik. Sehingga santri ketika ingin sukses harus benar-benar inovatif. Terus yang selanjutnya ini adalah I-nya adalah inisiatif. Harus memulai. Harus segera action. Artinya apa? Kalau sekali lagi mentalnya apa-apa disuruh, tentunya santri ini akan tertinggal dengan generasi-generasi yang lain. Yang terakhir, Amin, adalah huruf N. N ini justru yang paling penting adalah santri harus nderek dawuh kiai. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, kami juga membuat puisi untuk para santri dan santriwati di akhir sanah dan haflah ini. Nanti bisa boleh bilang cakep atau cantik. Santri identik dengan peci. Karena santri selalu semangat mengaji. Santri selalu takdim dengan dawuh kiai dan santri berani mati untuk NKRI. Santri identik dengan sarung dan santriwati identik dengan kerudung. Karena santri hidupnya tak pernah murung. Santri berjuang membumikan ahli sunnah wal jamaah tanpa ujung. Karena santri semangatnya tak bisa dibendung. Santri identik dengan selalu berdoa. Karena santri selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan santri selalu berjuang untuk melindungi para ulama. Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kami menitipkan juga peran orang tua yang tidak kalah penting. Mungkin saat ini selama di pondok, selama di asrama kita memasrahkan kepada pengasuh pondok, pada Pak Kiai, pada Bu Nyai. Tetapi ada hal yang paling penting adalah peran orang tua. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Ada sesuatu hal yang kadang-kadang anak-anak kita, kami sering dilapori ibarat mungkin ada beberapa fenomena kenakalan anak remaja. Ternyata ada sesuatu hal setelah dikaji, setelah diamati, adalah rendahnya kepedulian orang tua. Oleh karena itu kepada orang tua wali santri kami nitip untuk lebih peduli terhadap perkembangan, pertumbuhan, serta tahapan pendidikan anak-anak kita. Baik yang sudah di pondok pesantren, terutamanya ketika sedang pulang dari pondok pesantren, tanya, mau peduli tahapan perkembangannya sehingga kita bisa memantau perkembangan anak-anak kita. Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan haflah akhir sana dan juga haflah untuk Pondok Pesantren Andalusia Kebasen Banyumas. Semoga Allah SWT memberikan kemajuan untuk Pondok Pesantren Andalusia ini. Billahi taufiq wal hidayah, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.